Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi di sini di cerita Ruqyah Syariah. Sebelum kita dengarkan cerita, ada baiknya subscribe, like, share, dan komen dulu agar saya tambah bersemangat berceritanya. Gunung Meratus yang menjulang sunyi di Kalimantan Selatan tidaklah terlalu tinggi dibandingkan pegunungan lain di Nusantara. Namun bagi masyarakat sekitar, gunung ini bukan sekadar kumpulan bebatuan dan pepohonan yang menjulang. Ada sesuatu yang tak terlihat, tapi terasa. Aura sakral yang menyelimuti kawasan ini membuatnya dihormati, bahkan dijauhi oleh sebagian orang. Mereka mengatakan, kalau tak punya adab, jangan mendaki. Kalimat itu tak sekedar nasihat, ia adalah peringatan. Dan aku, Budi, mendaki bukan untuk mencari sensasi, tapi untuk mencari sunyi. Aku telah lama hidup dalam riuhnya dunia digital, menyusun konten dakwah dan cerita spiritual yang menyentuh hati ribuan penonton. Tapi ada saat di mana kreativitas dan jiwa terasa hampa. Maka kupilih gunung ini sebagai tempat menyendiri, memurnikan niat, menata batin, dan mendekat kepada Yang Maha Mencipta. Pagi itu, aku memulai perjalanan dengan doa dan niat yang bersih. Beberapa ayat Al-Quran kuhafalkan ulang dalam hati, seperti tameng tak kasat mata. Di ranselku, ada perlengkapan standar, tenda ringan, air mineral, makanan instan, serta buku kecil berisi zikir dan doa safar. Namun aku lupa satu hal yang paling mendasar, meminta izin. Dalam budaya lokal, siapapun yang hendak masuk ke wilayah berpenghuni, baik hutan, gua, atau gunung, harus memberi salam dan izin secara spiritual. Meski aku tahu tentang itu, entah kenapa pagi itu aku terlalu bersemangat, terlalu yakin bahwa niatku cukup menjadi perlindungan. Langit saat itu mendung tipis. Kabut menyelimuti bagian kaki gunung, seolah-olah alam sedang menata suasana batin para peziarah sunyi. Aku melangkah pelan tapi pasti. Langkah kaki menyusuri jalan setapak yang ditumbuhi lumut dan dedaunan lebat. Burung-burung kecil bersuara lirih, seperti bisikan, bukan kicauan. Mungkin itu pertanda pertama yang luput dari perhatianku. Beberapa jam pertama pendakian terasa seperti meditasi alami. Aku berhenti di sebuah batu besar yang menghadap ke lembah. Di situ aku duduk, membuka buku zikir, dan meresapi ayat-ayat yang selama ini hanya menjadi bagian dari rutinitas. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Quran Surat Al-Ra'd ayat 28. Tiba-tiba, angin berhenti. Udara menjadi sangat hening. Tidak ada lagi suara dedaunan, tak ada gerakan burung. Saat itulah, aku merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seolah-olah alam sedang memperhatikan. Tapi aku menepisnya. Mungkin hanya sugesti, pikirku. Perjalanan kulanjutkan hingga sore. Ketika langit mulai menggelap, aku mendirikan tenda di tempat yang agak terbuka, dekat sebuah pohon besar yang batangnya melingkar seperti memeluk tanah. Anehnya, dari titik itu aku bisa melihat dua jalur. Satu menurun ke arah lembah, dan satu menanjak ke puncak yang tampak menghilang di balik kabut. Aku memilih tetap di tengah, tidak naik, tidak turun. Diam di tempat, seperti yang kubutuhkan. Malam pertama di gunung begitu tenang. Suara alam seperti berdoa dalam bahasa yang tak ku mengerti. Aku sempat menangis ketika membaca surat Al-Mulk dan merenungi betapa kecilnya aku di tengah kebesaran ciptaan Allah. Tidak ada gangguan, tidak ada rasa takut. Tapi sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun. Bukan karena suara, melainkan rasa. Ada yang hadir. Aku membuka tenda pelan, tidak ada apa-apa. Kabut masih menggantung rendah. Angin tidak berhembus. Tapi aroma tanah berubah. Lebih basah, lebih pekat.
seperti tanah yang baru digali. Aku kembali tidur, tapi kali ini sambil memeluk Al-Quran kecil yang selalu kubawa. Ada rasa tidak nyaman, meski belum cukup kuat untuk disebut gangguan. Pagi kedua, aku bangun dengan tubuh sedikit berat. Tidak ada demam, tidak ada sakit, tapi berat. Seperti diliputi awan yang tidak terlihat. Aku membuat kopi, membaca sedikit lembar zikir pagi, lalu memutuskan untuk turun. Di perjalanan pulang, satu hal mulai terasa aneh. Setiap kali aku berhenti untuk istirahat, suara langkah kaki terdengar dari arah belakang. Ketika aku tengok, tak ada siapapun. Dan yang paling mengganggu adalah suara desiran yang muncul ketika aku menyebut nama Allah dengan keras. Seolah-olah sesuatu tak suka mendengar itu. Allahu Akbar, kataku. Hening, tapi hawa berubah dingin. Aku berlari kecil menuruni jalur setapak, berusaha tetap tenang sambil terus berzikir. Namun ada satu titik di mana seluruh tubuhku merinding. Di bawah pohon tua tempat aku sebelumnya beristirahat, ada jejak kaki yang tidak seperti manusia. Lebar, memanjang, dan mengarah ke tenda yang semalam ku tempati. Sesampainya di bawah, aku merasa lega. Tapi hanya sebentar. Di rumah, tubuhku mulai terasa berat setiap masuk waktu maghrib. Aku mudah lelah, mimpi buruk datang berturut-turut. Dan setiap kali aku berwudu, ada bisikan lirih di telinga. Kamu belum pulang. Aku bingung. Bukankah aku sudah turun dari gunung? Tapi rupanya, ada sesuatu yang ikut pulang. Entitas yang merasa aku telah melangkah masuk ke wilayahnya tanpa izin. Dan ia belum selesai. Malam pertama setelah aku pulang dari pendakian di Gunung Meratus berjalan seperti biasa. Tubuhku lelah, tapi hati terasa ringan. Ada semacam rasa syukur yang memenuhi ruang batin setelah menyendiri di alam. Seperti diberi ruang untuk bernafas di tengah riuhnya rutinitas. Namun, seperti embun yang tak terlihat jatuh dari langit, gangguan itu pun datang diam-diam. Awalnya hanya hal-hal kecil, sepele, tapi entah mengapa rasanya berbeda, tidak seperti biasanya. Malam itu, aku tertidur sekitar pukul 10. Tidak ada suara, tidak ada gangguan. Tapi sekitar pukul 1 dini hari, aku terbangun karena mimpi aneh. Dalam mimpi itu, aku kembali berada di gunung. Tapi tempatnya tidak sama. Lebih gelap, lebih dingin. Langit seperti beludru hitam. Dan di depanku berdiri sosok tinggi yang tidak berbentuk. Hanya bayangan. Tapi satu hal yang membuatku merinding, sosok itu tidak berbicara. Tapi aku tahu apa yang ia katakan. "Kamu sudah melihat," bisiknya. Entah melalui mimpi atau hatiku. Aku terbangun dengan keringat dingin. Jantung berdegup kencang. Tapi aku bukan tipe yang mudah panik. Jadi aku ambil wudu dan salat tahajud. Namun saat sholat, konsentrasi terasa pecah. Tiba-tiba terdengar suara langkah di luar jendela. Padahal waktu itu dini hari, dan rumahku cukup terpencil. Tak ada tetangga yang mungkin masih terjaga. Setelah salam, aku mengintip ke jendela, tak ada siapapun. Hari berikutnya berlangsung normal, tapi menjelang sore, sesuatu mulai terasa tak beres. Di ruang kerja tempat aku biasa menulis dan menyusun konten dakwah, muncul aroma yang aneh. Seperti dupa yang dibakar, tapi lebih pekat dan menusuk hidung. Aku tidak menyalakan apapun, tidak ada bau dari dapur. Tapi aroma itu tetap bertahan beberapa menit. Dan ketika aku hendak keluar dari ruangan, di sudut mataku, hanya sekejap, aku melihat bayangan melintas cepat. Bayangan setinggi manusia, tapi terlalu cepat untuk disebut orang biasa. Aku memejamkan mata. Istighfar. Ku ambil Al-Quran kecil dan mulai membaca ayat kursi. Saat itulah, lampu di ruang kerja berkedip 1 kali. Lalu mati. Tapi hanya lampu itu.
Yang lain menyala normal. Ada rasa yang sulit dijelaskan, seperti ada keberadaan lain di ruang itu, menatap dalam diam. Gangguan ini tidak datang satu kali. Mereka seperti menjalin pola. Setiap pukul 1 dini hari, aku terbangun karena mimpi aneh atau suara bisikan. Setiap menjelang maghrib, tubuhku menjadi berat dan lelah mendadak. Setiap membaca ayat tertentu, misalnya Al-Baqarah 285-286, udara di kamar terasa dingin. Aku mulai mencatat semuanya di buku kecil. Bukan untuk menantang, tapi untuk memahami. Ada sesuatu yang mengikuti, bukan dari dunia ini. Dan aku mulai curiga, mungkinkah ia datang dari gunung itu? Suatu malam, aku menghubungi teman lama, Fauzan, yang cukup mengerti soal gangguan spiritual. Dia bukan ustadz, tapi sering membantu proses ruqyah dan memiliki jaringan dengan para praktisi ruqyah syariah. Setelah mendengarkan penjelasanku, dia diam, lalu bertanya satu hal yang membuatku terdiam. Budi, kamu waktu naik gunung minta izin nggak sebelum masuk? Aku terdiam. Wajahku memanas. Jantung berdegup kencang. Tapi aku bukan tipe yang mudah panik. Jadi aku ambil wudhu dan salat tahajud. Malam berikutnya menjadi puncak dari gangguan tahap awal. Aku sedang membaca surah Al-Mulk sebelum tidur. Saat memasuki ayat ke-15, ada suara seperti batu jatuh di atap rumahku. Sekali, lalu 2 kali. Lalu terdengar suara gesekan seperti kuku menyeret besi. Aku keluar kamar, membawa senter, menyusuri rumah pelan. Semua pintu terkunci, tidak ada yang janggal. Tapi saat senterku mengarah ke dinding dapur, di situ tertulis sesuatu. Garis-garis seperti cakar. Tidak dalam, tidak merusak, tapi membentuk simbol yang tidak kukenal. Aku membacakan ayat kursi keras-keras, lalu surah Al-Ikhlas 3 kali. Hawa berubah. Dari dingin menjadi hangat menyengat, seperti api tanpa asap. Aku kembali ke kamar, langsung mengirim pesan ke Fauzan. Zan, aku yakin ada yang ikut. Selain fenomena fisik, gangguan mulai menyerang mental dan emosiku. Aku menjadi mudah marah, sulit konsentrasi dalam bekerja. Setiap melihat cermin, seperti ada 2 refleksi. Satu aku, satu lagi samar, menyeringai. Aku mulai memisahkan tempat tidur dari ruang kerja, menaruh Al-Quran di atas tempat tidur. Tapi rasa tidak nyaman tetap ada. Saat tidur, mimpi-mimpi lama kembali muncul. Kali ini aku berada di kaki gunung. Sosok tinggi itu kembali muncul, tapi kali ini ia berbicara dengan suara serak. Kamu sudah bawa aku pulang. Aku terbangun, tubuhku menggigil. Di leher ada bekas merah seperti tergores ringan. Fauzan menyarankan agar aku mulai memperkuat perlindungan. Zikir pagi dan petang, Al-Mathurat, membaca ayat kursi setiap selesai salat, salat malam minimal 2 rakaat, membaca surah Al-Baqarah 1 kali penuh tiap 3 hari. Aku melakukan semuanya dengan tekad, tapi entitas itu tidak mundur. Ia menanti, ia tidak menyerang langsung, tapi menyusup perlahan. Dari semua kejadian itu, satu hal menjadi pelajaran besar. Adab dan niat yang benar bukan hanya penting di hadapan manusia, tapi juga di hadapan makhluk lain yang diciptakan Allah. Gunung bukan hanya tanah dan batu. Ia bisa menjadi wilayah yang dihuni oleh entitas yang tunduk pada ketetapan Allah, tapi tetap memiliki hukum interaksi yang tidak bisa diabaikan. Gangguan yang aku alami bukan sekedar karena kesalahan, tapi karena kelalaian untuk meminta izin kepada yang memiliki tempat itu, secara spiritual. Dan sekarang, gangguan itu telah mengakar. Ia bukan hanya di sekitar tubuhku. Ia masuk ke dalam kehidupan, pekerjaan, dan batin. Hari ketika aku pulang dari Gunung Meratus, seharusnya menjadi titik ringan setelah pencarian ketenangan. Tapi suasana di rumah justru berbalik menjadi senyap yang menekan. Bukan damai, melainkan sunyi yang membuat dada sesak. Seolah-olah setiap dinding menyimpan pandangan yang tak terlihat.
Dan aku tahu, aku tidak benar-benar pulang sendirian. Begitu memasuki rumah, ada perubahan yang tak bisa kujelaskan. Bau tanah basah tercium samar di ruang tamu, padahal hujan belum turun. Suasana rumah terasa gelap, meskipun lampu menyala terang. Bahkan suara jam dinding terdengar lebih keras daripada biasanya. Tiap detik seakan berdetak di dalam kepala. Aku mengira itu hanya efek dari kelelahan. Tapi tubuhku tidak pulih seperti biasanya. Makan tak terasa nikmat, tidur tidak nyenyak, dan pikiran seperti diselimuti kabut. Setiap kali aku menutup mata, bayangan dari gunung itu kembali, terutama sosok tinggi yang muncul dalam mimpiku. Ia tidak berbicara lagi, ia hanya menatap, panjang, dalam, seperti sedang menyelami isi hatiku. Mulai hari ketiga, gangguan intensif terjadi setiap menjelang maghrib. Suara langkah di dapur yang tidak ada siapapun. Tirai jendela bergerak sendiri meski angin tidak berhembus. Kipas angin mati-mati hidup, seperti bereaksi terhadap sesuatu. Yang paling mengganggu adalah perubahan fisik yang mulai terasa. Setiap maghrib datang, tubuhku terasa berat. Otot leher menegang, pandangan kabur. Kadang dada terasa ditekan dan muncul rasa gelisah yang tidak jelas sumbernya. Setelah sholat Isya, aku berusaha tidur lebih awal, berharap esok keadaan membaik. Tapi malam itu, mimpi yang datang bukan sekedar bunga tidur. Ia seakan bentuk komunikasi dari dunia lain. Dalam mimpi, aku berada di tengah hutan belantara. Di depanku ada api unggun yang menyala, tapi tidak memancarkan cahaya. Sekeliling api unggun itu duduk 5 sosok bayangan hitam. Wajah mereka kabur, tapi semua menunduk seolah menanti perintah. Kemudian datang satu sosok dari balik pepohonan, tinggi, berjubah abu-abu, tapi wajahnya seperti kabut. Ia berbicara, dan suaranya seperti desiran angin mengisi kepala tanpa melalui telinga. Kamu masuk tanpa izin, maka kamu bawa pulang sesuatu yang bukan milikmu. Aku terbangun dengan napas terengah dan basah oleh keringat dingin. Ruang kamar seperti berubah suhu. Dingin menusuk padahal jendela tertutup. Keesokan harinya, aku duduk di ruang kerja, mencoba menulis kisah spiritual seperti biasa. Tapi konsentrasiku hancur. Setiap paragraf yang kutulis seperti diperhatikan. Pikiran tidak jernih, mata sering melirik ke pojok ruangan meski tidak ada siapapun. Aku akhirnya membuka buku catatan gangguan yang telah kusempurnakan sejak bab sebelumnya. Dalam jurnal itu kutulis, hari ke-1, mimpi sosok tinggi. Hari kedua, langkah di dapur. Hari ketiga, suara dalam kepala saat maghrib. Hari keempat, mimpi api unggun dan 5 sosok bayangan. Aku menyadari pola ini tidak acak. Gangguan ini bukan sekedar sugesti. Ada skenario yang sedang dimainkan oleh sesuatu. Aku akhirnya memutuskan menghubungi seorang ustadz yang dikenal ahli ruqyah syariah, Ustadz Rahmat dari Samarinda. Ia dikenal karena pendekatannya yang tegas, tapi lembut dan sering menangani kasus gangguan jin yang kompleks. Setelah berbicara selama 30 menit melalui telepon dan menjelaskan semua kejadian, ia berkata pelan namun menggetarkan. Ini jin penjaga wilayah, dan kamu telah mengusiknya. Ustadz menjelaskan bahwa di beberapa tempat sakral seperti gunung, hutan tertentu, atau situs sejarah, ada penjaga gaib yang menetap di wilayah tersebut. Mereka bukan makhluk jahat, tapi akan bereaksi bila adab manusia dilanggar. Jin itu tidak menempel karena iri atau ingin merusak, tapi karena merasa kamu telah membawa dirinya keluar dari tempatnya. Ustadz menyarankan aku segera melakukan beberapa langkah sebelum ruqyah. Menyiapkan ruangan khusus untuk zikir, sebuah ruang tenang di rumah yang digunakan hanya untuk membaca Al-Quran dan doa pelindung. Memperkuat amalan harian, membaca Al-Masurat pagi dan petang, ayat kursi setiap habis sholat.
Surah Al-Baqarah dibaca penuh selama 3 hari berturut-turut. Berdoa dengan niat memulangkan jin, dengan kalimat, "Setelah malam pertama aku melakukan semua amalan, gangguan justru meningkat." Saat membaca surah Al-Baqarah, tubuhku tiba-tiba menggigil. Lampu di ruang zikir berkedip cepat seperti tidak nyaman, dan suara lirih terdengar dari sudut ruangan. Aku tidak mau pulang. Aku berhenti membaca, mengambil napas panjang, menguatkan hati. Kalau bukan aku yang ingin kau ikuti, maka kembalilah pada Tuhanmu yang Maha Kuasa. Setelah itu suara hilang, tapi hawa dingin tetap menyelimuti ruangan. Gangguan yang aku alami semakin jelas dan nyata. Bukan hanya mimpi buruk atau bayangan samar, tapi juga perasaan bahwa ada kehadiran lain yang tinggal bersamaku. Tubuhku kian lemah, pikiran kacau, dan ibadah mulai terasa berat. Bahkan ketika membaca ayat-ayat ruqyah, kadang lidah terasa berat, seperti dicegah dari melafalkannya dengan lancar. Aku sadar, ini bukan lagi ranah sugesti. Aku butuh bantuan. Aku akhirnya memberanikan diri menghubungi Ustaz Rahmat, seorang praktisi ruqyah syariah yang dikenal luas di Kalimantan Timur. Ia bukan hanya menguasai ilmu ruqyah dari sisi teori, tapi juga banyak menangani kasus berat, baik gangguan jin, sihir, bahkan kerasukan yang tak kunjung sembuh hingga bertahun-tahun. Telepon pertama berlangsung singkat namun penuh makna. "Assalamualaikum Ustadz, saya Budi. Saya mengalami gangguan setelah mendaki Gunung Meratus. Rasanya seperti ada yang ikut pulang," kataku pelan. Hening sejenak. "Waalaikumsalam Budi. Saya tidak asing dengan kasus seperti ini. Kita bicarakan lebih dalam langsung saja. Datang ke tempat saya hari Jumat pagi. Insya Allah saya siapkan ruang ruqyah." Jarak dari rumahku ke tempat Ustaz Rahmat sekitar 2 jam perjalanan darat. Sepanjang jalan, aku membaca Al-Quran pelan, mencoba menjaga suasana hati. Tapi gangguan tetap terasa. Di tengah perjalanan, tiba-tiba AC mobil mati sendiri. Lalu lagu zikir di pemutar audio berganti menjadi suara berdengung statis. Seolah-olah sesuatu tidak suka arah perjalananku. Namun, aku tidak berhenti. Ini adalah ikhtiar. Aku tahu, hanya dengan pertolongan Allah melalui ayat-ayatnya, semua makhluk akan tunduk. Sesampainya di rumah Ustaz Rahmat, aku disambut dengan senyum ramah. Rumah beliau sederhana, dengan taman kecil di depan dan musola pribadi di dalam. Di belakang rumah ada satu ruangan khusus, yaitu ruang ruqyah syariah, seperti tempat istirahat bagi jiwa yang diganggu. Ruangan itu berisi sajadah, speaker kecil, serta rak berisi Al-Quran dan buku-buku tauhid. Aroma harum dari minyak zaitun dan kayu gaharu menyambutku. Ustadz memintaku duduk. Ia menatap mataku dalam. "Budi, sebelum kita mulai, kamu harus tahu satu hal. Ruqyah bukan sulap. Ini bukan proses instan. Gangguan makhluk halus bisa sangat kompleks. Tapi jika kamu ikhlas, bertakwa, dan menguatkan tauhid, insya Allah semuanya bisa dituntaskan." Aku mengangguk. Aku siap. Sebelum memulai ruqyah, Ustadz melakukan beberapa tahapan diagnosa spiritual, menanyakan riwayat gangguan, kapan dimulai, apa mimpi-mimpi yang muncul, di mana lokasi pendakian, adakah perubahan perilaku drastis. Tes kepekaan ayat. Ustadz membacakan beberapa ayat seperti ayat kursi, Al-Baqarah 1-5, dan Al-Mu'awizat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Nas. Saat dibacakan, tubuhku mulai gemetar di ayat tertentu, terutama ayat kursi dan surah Al-Falaq. Ustadz mencatat reaksi tersebut, lalu berkata, "Ini bukan gangguan ringan. Jin ini menempel karena ikatan wilayah, tapi ia tidak berakar kuat. Kita bisa mulai ruqyah hari ini." Ustadz memintaku duduk bersila, menutup mata, dan melafalkan niat. "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala gangguan makhluk yang tidak terlihat. Aku ikhlas menerima ayat-ayat-Mu sebagai pelindungku." Kemudian ia mulai membacakan ayat-ayat ruqyah. Surah Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Baqarah 255, Al-Baqarah 285-286, Surah Al-Jin ayat 1-9, Surah Yasin ayat 9 dan 36-40, Surah As-Saffat ayat 1-10, dan Al-Mu'awizat, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Nas. Di pertengahan ruqyah, tubuhku mulai gemetar. Nafasku menjadi berat. Jari-jari tangan mulai mengepal sendiri,
dan dari tenggorokan keluar suara serak, seperti bergumam dalam bahasa yang tidak ku mengerti. Ustadz terus melafalkan ayat dengan suara mantap. Ia tidak panik, tapi ia mulai berbicara kepada sosok yang bereaksi. "Wahai jin, kamu tidak pemilik tubuh ini. Kembalilah ke tempat asalmu. Ini bukan rumahmu." Tiba-tiba tubuhku tersentak, mata terbuka, tapi pandanganku kabur. Dari mulutku keluar kalimat lirih. Ia masuk wilayah kami tanpa salam." Ustadz tetap tenang. "Kamu bisa berbicara, tapi kamu tahu, kamu tetap makhluk Allah. Jika kamu masuk tanpa izin, maka keluarlah tanpa perlawanan." Sosok itu hanya tertawa lirih, tapi pelan-pelan tubuhku mulai lemas. Ruqyah berlangsung selama 45 menit. Setelah selesai, aku merasakan kepala ringan, seperti ada sesuatu yang terlepas. Ustadz memberiku beberapa amalan. Zikir pagi dan petang, almat surat, membaca surah Al-Baqarah setiap 3 hari, menjaga sholat tepat waktu dan khusyuk, tidak mendaki atau berkunjung ke tempat mistis tanpa adab dan izin spiritual. Ia berkata, "Yang paling penting bukan ruqyahnya, tapi perubahan hidupmu setelah ruqyah. Kalau kamu kembali lalai, gangguan bisa datang lagi. Tapi kalau kamu jaga adab dan tauhid, insya Allah kamu kuat." Dalam perjalanan pulang dari rumah Ustadz Rahmat, aku menangis. Bukan karena takut, tapi karena sadar betapa sering aku lalai dalam menjaga adab terhadap alam. Aku masuk wilayah sakral tanpa salam, tanpa niat murni, dan itu menjadi jalan bagi jin untuk menempel. Tapi dengan ruqyah dan pelajaran dari Ustaz, aku kini mulai memandang segala sesuatu dengan lebih hati-hati. Di dunia ini, tak hanya kita yang hidup, ada makhluk lain yang tunduk pada hukum Allah, dan kita wajib menjaga adab terhadap mereka. Rasa yang muncul setelah berkonsultasi dengan Ustadz Rahmat tak bisa diungkapkan dengan kata-kata biasa. Ada ketenangan, sekaligus kekhawatiran. Ketenangan karena akhirnya aku mengambil langkah serius. Kekhawatiran karena gangguan ini tidak lagi halus. Ia sudah mulai menunjukkan wujud, suara, dan jejaknya. Aku tahu bahwa ruqyah bukan hanya proses membaca ayat, tapi juga medan konfrontasi antara tubuh yang lelah dan entitas yang enggan pergi. Hari Jumat pagi, aku kembali ke rumah Ustadz Rahmat. Ia menyarankan agar aku berpuasa terlebih dahulu dan menghindari makanan yang tidak jelas asal-usulnya. Juga menjaga hati dari amarah, pikiran negatif, dan fokus pada tauhid. Ruqyah bukan cuma ayat yang dibaca, tapi kondisi hati yang dibawa. Ujarnya tegas. Sebelum sesi dimulai, Ustadz meminta izin dari Allah dengan membaca doa perlindungan, lalu meminta aku meniatkan bahwa ruqyah ini adalah bentuk ikhtiar, bukan jaminan instan. Sesi ruqyah dimulai. Aku duduk bersila di ruang ruqyah, lantunan ayat suci mulai mengalir dari mulut Ustadz. Surat Al-Fatihah, pembuka segala kebaikan. Ayat kursi, tameng terkuat yang mengguncang makhluk halus. Al-Baqarah 285-286, ayat yang mengusir jin dari tempat tinggal. Surah Al-Jin langsung menyentuh ranah mereka. Surah As-Saffat, ayat 1-10, pelindung dari godaan syaitan. Di awal pembacaan, tubuhku terasa ringan. Tapi saat memasuki surah Al-Jin, hawa ruangan berubah. Udara menebal, seperti tertahan. Nafasku mulai berat. Mata terpejam, tapi kepala terasa berputar. Tiba-tiba tangan kiriku mengepal sendiri. Lalu jari-jariku mulai bergerak pelan, seperti ingin mencakar sesuatu. Saat Ustadz membacakan surah As-Saffat ayat 7, sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang. Tubuhku tersentak, kaki mulai bergerak tanpa kendali, jantung berdetak keras, dari mulutku keluar gumaman tak jelas, lalu suara pelan. Dia sudah masuk, dia membawa aku keluar dari wilayah. Ustadz tetap tenang, ia menutup lantunan sejenak dan berbicara dengan nada firm. Wahai jin, kamu bukan penghuni tubuh ini. Kamu makhluk Allah yang tunduk pada ayatnya. Jika kamu bukan jin zalim, maka keluarlah secara baik. Tubuhku gemetar, air mata mengalir tanpa sebab, tapi rasa di dalam hati seperti sedang berbicara sendiri. Aku tidak sendiri. Beberapa menit kemudian, suara yang keluar dari tenggorokanku bukan milikku. Lebih berat, lebih dalam, seperti seseorang sedang meminjam pita suaraku. Aku tidak jahat, tapi wilayahku diganggu. Ustadz tidak beradu argumen, hanya menanggapi dengan ayat-ayat yang lebih dalam. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tubuhku tiba-tiba lemas,
Nafasku kembali stabil, tapi hawa ruangan tetap dingin. Jin itu tidak pergi, ia hanya mundur sementara. Ustadz kemudian mengoleskan minyak zaitun yang sudah diruqyah ke beberapa titik. Kepala, ubun-ubun, dada, telapak tangan dan kaki. Sambil mengoles, ia membaca surah Al-Falaq dan An-Nas berulang-ulang. Jin suka bersarang di titik energi tubuh. Kita harus bantu tubuhmu mengenali gangguan asing, katanya. Setelah itu, ia menyuruhku rebahan, menutup mata, dan terus melafalkan zikir, La ilaha illallah. Selama 2 jam setelah ruqyah, tubuhku merasa sangat lelah, seperti habis menempuh perjalanan panjang, tapi pikiran jauh lebih jernih. Namun malamnya, gangguan kembali muncul, dalam mimpi. Kali ini aku melihat diriku berdiri di tengah kabut. Sosok tinggi itu hanya menatap, tak berbicara. Tapi kali ini ada perbedaan. Ia tampak lebih jauh, seperti mulai mundur, dan ada cahaya samar di belakangku, seperti pelindung. Aku terbangun, mengambil wudhu, dan sholat tahajud sambil menangis. Bukan takut, tapi karena merasa dimuliakan oleh pertolongan Allah. Dari ruqyah pertama ini, aku memahami bahwa jin tidak selalu datang dengan niat jahat, tapi mereka tetap makhluk gaib yang tidak boleh berinteraksi dengan manusia. Masuk ke wilayah mistis tanpa adab bisa membuka pintu tak terlihat. Ayat-ayat Al-Quran memiliki energi spiritual luar biasa. Bukan sihir, tapi syifa, penyembuh. Ruqyah bukan hanya untuk mengusir jin, tapi untuk menata hati, jiwa, dan menguatkan tauhid. Sesi ruqyah hari itu adalah awal dari proses penyembuhan. Jin yang ikut dari Gunung Meratus memang belum pergi sepenuhnya, tapi telah memberikan tanda bahwa ia sadar akan kekuatan ayat-ayat suci. Dan aku pun sadar, hidup ini bukan hanya kerja dan konten. Ada keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib yang harus dijaga dengan ilmu, adab, dan takwa. Aku siap melanjutkan proses, dan Ustadz pun sudah mempersiapkan ruqyah lanjutan. Tapi aku juga ingin mulai mengamalkan semua yang telah kupelajari dalam kehidupan sehari-hari, dari zikir hingga ketundukan hati kepada Allah. Setelah menjalani ruqyah pertama bersama Ustaz Rahmat, suasana batin sedikit lebih ringan. Namun aku tahu prosesnya belum selesai. Jin yang mengaku sebagai penjaga wilayah Gunung Meratus belum benar-benar pergi. Ia mundur, tapi tidak hilang. Ibarat bayangan di balik tirai hadir tanpa bentuk, menunggu untuk muncul kembali. Dan malam itu, ia memilih waktu yang tepat. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari ketika aku terbangun tanpa sebab. Udara kamar terasa tebal, nafas berat, dada seperti ditindih batu. Di sisi tempat tidur, Al-Quran kecil terjatuh dari meja. Tak mungkin angin, sebab jendela tertutup rapat. Aku bangkit, mengambil air wudhu dan duduk di atas sajadah. Baru mulai membaca ayat kursi, tubuh tiba-tiba bergetar halus. Bukan karena dingin, melainkan seperti ada frekuensi yang masuk ke dalam tubuh. Setelah bacaan kedua, aku merasakan sesuatu bergerak dalam diri. Bukan di tubuh, tetapi di ruang batin. Dan saat itulah suara itu muncul. Bukan melalui telinga, melainkan dalam kepala, seperti bisikan langsung ke jiwa. Kenapa kamu panggil api kepada angin? Kenapa kamu usik kami dengan ayat yang membakar? Aku tidak gentar. Aku tahu ayat Al-Quran sedang bekerja. Karena aku ingin kamu pergi, kembali ke tempatmu, tanpa melukai siapapun. Tak lama setelah dialog batin itu, aku melihat cermin di sudut ruangan. Refleksi wajahku berbeda. Mataku memerah, wajah sedikit kusut. Saat aku mendekat, bayangan dalam cermin bergerak tidak serempak. Aku membaca surat Al-Falaq. Tiba-tiba refleksi itu berbicara. Aku jin pemelihara gunung. Kami tak menyentuh manusia, kecuali yang menembus batas wilayah. Suara itu tidak keluar dari mulutku, tetapi menggema dalam ruang kamar. Hawa berubah dingin dan aroma tanah basah kembali muncul. Aku tahu ini adalah manifestasi yang nyata. Aku menguatkan niat, duduk tenang, dan berbicara. Aku tidak berniat menyakiti, aku hanya mencari ketenangan di gunung. Tapi aku lupa meminta izin, aku lalai. Bayangan itu diam, lalu berkata pelan. Manusia selalu merasa punya hak atas bumi, tapi alam ini punya hukum. Kami menjaga. Kami bukan musuh.
tapi kamu masuk tanpa salam. Aku terdiam. Apa yang kamu inginkan dariku? Tanyaku. Bayangan itu berubah bentuk, seperti asap yang menari. Aku hanya ingin kembali, tapi kamu membawaku dengan niat yang kuat. Niatmu bersih, itu yang membuat aku terikat. Kini aku harus dilepaskan bukan dengan makian, tapi dengan ketulusan. Dialog itu berjalan hampir 10 menit. Tak ada jeritan, tak ada kerasukan, hanya rasa spiritual yang sangat kental. Dan satu hal yang aku sadari, tidak semua jin datang dengan murka. Ada jin yang tunduk pada aturan, menjaga wilayah, dan bereaksi atas pelanggaran manusia. Ia bukan jin jahat, ia hanya menagih adab. Dan aku tahu, cara terbaik memulangkan jin seperti ini bukan dengan paksaan, tapi dengan izin dari Allah dan permohonan yang tulus. Keesokan harinya, aku kembali ke rumah Ustaz Rahmat dan menceritakan semuanya. Ustaz mendengarkan dengan serius, lalu berkata, "Itu jin yang cukup tua. Ia tak ingin menempel, tapi terhubung karena niat kuatmu saat mendaki. Kita akan bantu ia kembali, bukan diusir, tapi dilepaskan." Ia mulai ruqyah ringan, kali ini dengan pendekatan pemulangan jin wilayah. Bacaan difokuskan pada Al-Baqarah 285-286, Surah Ar-Rahman ayat-ayat keindahan ciptaan, doa Nabi Sulaiman. Robbi habli mulkal la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Tuhanku, berilah aku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun setelahku. Setelah ayat keempat, tubuhku ringan, nafas lebih lega. Ustaz berkata, jika jin itu menerima ruqyah, ia akan keluar tanpa perlawanan. Beberapa hari berikutnya gangguan berhenti. Tak ada mimpi, tak ada suara, tak ada bayangan. Tapi di malam keempat, aku kembali bermimpi. Dalam mimpi itu, aku berada di kaki gunung. Sosok tinggi itu menatap, lalu melangkah mundur. Di sekelilingnya, kabut menarik tubuhnya pelan-pelan. Ia tidak berbicara, tapi matanya mengiratkan izin sudah dikembalikan. Aku terbangun dengan rasa damai. Ini bukan sekedar mimpi, tapi simbol bahwa ia sudah pergi. Ustadz menyarankan agar aku menjaga rutinitas spiritual. Zikir pagi dan petang, membaca surah Al-Baqarah penuh setiap minggu, menjaga sholat malam meski hanya 2 rakaat, tidak menyimpan benda dari gunung seperti batu, ranting, atau foto-foto yang diambil diam-diam. Aku jalani semuanya, dan untuk pertama kalinya dalam 2 bulan, aku bisa tidur nyenyak tanpa gangguan. Ini membuka wawasan baru bahwa jin bukan semata musuh. Mereka adalah makhluk yang hidup di alam lain dan tunduk pada hukum Allah. Jika kita memasuki wilayah mereka tanpa adab, gangguan bisa terjadi. Tapi jika kita menghadapi dengan ilmu, zikir, dan tauhid, mereka bisa pergi dengan damai. Aku kini semakin sadar, spiritualitas bukan hanya tentang zikir dan doa, tapi juga adab terhadap ciptaan yang tak terlihat. Dan ruqyah syariah bukan hanya alat perlindungan, tapi juga pintu dialog antara 2 dunia. Gangguan telah surut, tetapi ketenangan belum kembali sepenuhnya. Jin yang semula menetap dan melintas batas wilayah, kini telah dipulangkan melalui dialog dan ruqyah. Namun bekas kehadirannya masih terasa, bukan lagi berupa suara atau bayangan, melainkan suasana batin yang rapuh. Aku sadar, perjalanan spiritual ini belum selesai. Ini bukan tentang mengusir makhluk gaib semata, melainkan membenahi seluruh sistem jiwa yang telah tercemar oleh kelalaian. Hari-hari setelah ruqyah terasa seperti memasuki halaman kosong dalam hidupku. Tidak ada gangguan, tapi juga belum ada rasa kuat. Aku memutuskan untuk menyusun kembali rutinitas kehidupan secara syar'i dan mendalam. Bangun sebelum subuh untuk melaksanakan tahajud, meski hanya 2 rakaat, membaca Al-Mat surat pagi dan petang tanpa bolong, memperbanyak istighfar dan zikir la ilaha illallah dalam keadaan hening, menjaga adab terhadap alam, termasuk saat bepergian ke tempat sunyi atau sakral. Perubahan ini bukan sekadar ritual, tetapi pemurnian, sebuah jalan untuk melepaskan sisa energi negatif yang mungkin masih bercokol di tubuh dan jiwa.
Setiap manusia punya pertahanan spiritual, dan zikir adalah benteng yang tak terlihat namun kokoh jika dirawat. Ustadz Rahmat menyarankan agar aku menguatkan 5 zikir utama. Ayat kursi, Quran Surah Al-Baqarah 255, dibaca pagi, petang, dan setelah sholat sebagai tameng dari gangguan jin. Surah Al-Baqarah dibaca penuh minimal 1 minggu sekali, jin tidak bertahan di rumah yang dibacakan Al-Baqarah. Al-Mu'awizat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, untuk melindungi dari sihir, bisikan jahat, dan gangguan makhluk halus. Istighfar sebagai bentuk pembersihan batin dari dosa dan kelalaian yang bisa membuka celah gangguan. Sholawat kepada Nabi Muhammad, memperkuat hubungan dengan Rasul dan menenangkan hati. Setiap pagi aku duduk di ruang zikir, membaca semuanya dengan perlahan. Kadang air mata mengalir tanpa sebab. Bukan karena sedih, tapi karena rasa tunduk yang muncul spontan. Menariknya, saat amalan ini dilakukan secara konsisten, tubuhku justru bereaksi di awal. Malam pertama membaca Al-Baqarah, aku muntah meski tak sakit. Saat membaca ayat kursi keras, tangan terasa kesemutan. Ketika sholat malam, ada getaran ringan di lantai kamar. Ustadz mengatakan itu adalah proses pembersihan spiritual, bukan gangguan baru, tapi sisa energi yang keluar karena tidak tahan dengan kekuatan ayat-ayat suci. Tubuhmu sedang menyaring ulang energi, bukan hanya fisik, tapi spiritual, katanya. Aku pun tidak berhenti. Perlawanan ini harus dihadapi dengan istiqomah, bukan ketakutan. Selain tubuh, rumah juga harus dibersihkan dari jejak gangguan. Ustadz menyarankan hal-hal berikut. Memutar Al-Quran di rumah setiap pagi, tidak keras, cukup-cukup untuk mengisi suasana, menghapus foto dan benda dari gunung yang dibawa pulang, termasuk batu, ranting, dan gambar yang diambil tanpa izin. Menaburkan garam kasar di sudut-sudut rumah sambil membaca surat Al-Falaq dan An-Nas sebagai simbol pemurnian dan penetralan. Membaca doa perlindungan rumah setiap keluar dan masuk. Perubahan ini membuat rumah terasa lebih ringan, tidak lagi sunyi yang menekan, tetapi tenang yang menenteramkan. Salah satu pilar terkuat dalam perlawanan spiritual adalah tauhid, mengembalikan seluruh kebergantungan hanya kepada Allah. Aku memperbaiki niat. Konten yang kubuat kini bukan hanya untuk engagement, tapi sebagai dakwah. Meditasi bukan lagi untuk mengosongkan pikiran, tapi untuk mengisi hati dengan kalimat Allah. Pendakian berikutnya, jika dilakukan, akan dimulai dengan izin, salam, dan doa. Aku tak ingin mengulang kesalahan yang sama. Karena aku sadar, gangguan gaib bukan hanya karena kekuatan jin, tapi karena kelemahan iman. 3 minggu setelah memulai proses pemurnian, banyak hal berubah. Konten YouTube tentang spiritualitas mendapatkan engagement yang lebih jujur, komentar penuh refleksi. Keseharian menjadi lebih tenang, tidur lebih nyenyak, dan tubuh lebih segar. Inspirasi menulis datang tanpa paksa, seperti diantar oleh ruh yang bersih. Hubungan dengan keluarga menjadi lebih hangat. Bahkan ibuku berkata, "Kamu kelihatan lebih ringan jiwanya." Dan yang paling terasa adalah hati tidak lagi takut terhadap dunia gaib. Karena dalam tauhid, tak ada ruang untuk gentar. Yang ada hanya tunduk. Perlawanan spiritual bukan tentang kerasnya bacaan atau kuatnya suara. Ia tentang ketulusan hati, tentang keberanian memurnikan niat, membersihkan jiwa, dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Atu belajar bahwa jin bisa takut kepada manusia yang menjaga tauhid, bukan kepada manusia yang banyak ilmu, tapi kepada yang istiqomah dalam ketaatan. Dan dalam dunia yang penuh distraksi digital, menjaga jiwa bukan sekadar kewajiban, tapi kebutuhan. Karena ketika hati kosong, sesuatu akan mengisinya, entah cahaya atau bayangan. Ruqyah telah dilakukan. Jin yang sebelumnya berdiam di tubuh dan mengganggu batin telah kembali ke wilayahnya. Aku tidak lagi dikejar bayangan, tidak dibisikkan suara asing dalam tidur, dan tidak merasakan hawa dingin menusuk saat membaca ayat-ayat suci.
Tapi yang paling luar biasa bukanlah hilangnya gangguan itu, melainkan kehadiran pemahaman baru tentang kehidupan, spiritualitas, dan tanggung jawab sebagai manusia yang berakal dan beriman. Setelah semua proses berat itu, aku merasa dilahirkan kembali. Bukan secara fisik, jiwa dan hati rasanya telah dibersihkan dari debu yang sebelumnya menutupi kesadaran. Seperti embun pertama di pagi hari, bening dan lembut, hidupku mulai terisi dengan makna yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Kini, sholat bukan sekedar rutinitas, tapi pertemuan penuh rindu dengan Sang Pencipta. Zikir bukan hanya pengulangan kata, tapi aliran energi suci yang menenangkan jiwa. Membaca Al-Quran bukan sekedar menuntut pahala, tapi usaha memahami jalan hidup yang lurus di tengah belantara dunia. Aku mulai menyusun semua pengalaman dalam jurnal pribadi, lalu menjadikannya dasar untuk konten dakwah yang ingin kusampaikan ke publik. Bukan untuk popularitas, tapi agar kisahku menjadi cahaya bagi mereka yang sedang tersesat dalam kabut gangguan jin, sihir, dan kekakutan spiritual. Channel YouTube-ku, yang semula berisi kisah sejarah Islam dan konten motivasi umum, kini bertransformasi. Aku mulai menyusun seri berjudul Kisah Nyata Ruqyah, dari Gunung ke Ruang Dakwah. Di episode pertama, aku hanya bercerita dengan jujur tentang pendakian dan gangguan awal. Respon penonton mengalir deras, banyak komentar bermunculan. Saya juga pernah mengalami hal serupa, tapi tak tahu harus kemana. Kisah ini membuat saya lebih hati-hati saat masuk hutan. Semoga Allah menjaga penulis dan semua yang mencari jalan lurus. Aku menangis membaca komentar itu. Karena kisah yang dulu membuatku ketakutan, kini justru menyatukan hati-hati yang pernah terluka. Tak berhenti di YouTube, aku mulai menulis dalam blog pribadi dengan format naratif dan reflektif. Artikel pertama berjudul, Ketika Jin Menjadi Cermin, Belajar Adab dari Gangguan Gaib. Artikel itu menyentuh ribuan pembaca. Banyak yang mengirim email, meminta nasihat, dan bahkan berbagi kisah mereka sendiri yang belum pernah diceritakan kepada siapapun. Dari sana aku sadar, dakwah bukan hanya menyampaikan ayat dan dalil, tapi menyentuh sisi terdalam jiwa manusia. Membuka pintu kejujuran, ketulusan, dan kesadaran. Gangguan jin tak selalu karena lemah iman. Kadang karena lalai adab. Banyak orang soleh terserang gangguan bukan karena dosa, tapi karena masuk wilayah gaib tanpa salam, tanpa izin, tanpa adab. Ayat Al-Quran adalah pelindung sejati. Tidak ada kata yang lebih kuat dari kalamullah. Jin tunduk, sihir hancur, hati tenang hanya karena satu ayat yang dibaca dengan iman. Tauhid adalah benteng tertinggi. Semakin kita bergantung pada manusia, semakin lemah jiwa kita. Tapi saat jiwa bergantung penuh pada Allah, maka makhluk tak kasat mata pun akan tunduk. Dakwah harus menyentuh realitas. Banyak orang mengalami gangguan tapi malu untuk bicara. Lewat kisah nyata, mereka merasa tidak sendirian. Dan itu sudah menjadi amal jariah. Adab di alam adalah bagian dari iman. Salam kepada penghuni alam, izin ketika masuk hutan, dan niat yang bersih saat mendaki gunung, semua itu adalah bagian dari etika spiritual yang sering dilupakan. Aku kini menyusun peta dakwah yang bersumber dari pengalaman ini. Membuat e-book gratis tentang panduan masuk tempat mistis secara syar'i, membuka podcast mingguan tentang Ruang Ruqyah, kisah dan hikmah gaib, menyelenggarakan seminar daring tentang ruqyah syariah bersama ustaz terpercaya, desain grafis yang menggambarkan ayat perlindungan dan pengalaman nyata, kolaborasi dengan komunitas pegiat alam agar memahami etika spiritual sebelum mendaki. Dakwah bukan hanya di masjid, tapi juga di hutan, di puncak gunung, di podcast, di layar digital. Karena gangguan gaib tidak memilih waktu dan tempat,
maka perlindungan spiritual harus menjangkau semua ruang. Kini ketika aku melihat ke belakang, aku tidak lagi membenci gangguan itu. Karena di balik bisikan jin, ada panggilan Allah yang menginginkan aku kembali. Di balik mimpi buruk, ada pertanda agar aku menyadari kelalaian. Di balik trauma, ada jalan dakwah yang terbuka lebar. Gangguan itu bukan akhir, tapi awal. Ruqyah bukan penutupan, tapi pembukaan. Dan dakwah bukan hanya soal menyampaikan, tapi soal menyembuhkan. Aku kini berdiri bukan sebagai korban, tapi sebagai penyampai hikmah. Dan dari gunung yang dulu membuatku gemetar, kini aku berjalan turun dengan cahaya di hati.